Kenapa saya dukung Jokowi? Karena dia sipil yang biasa-biasa saja, Iya. tapi untuk politik nasional menarik. Maka kita jos-josan. Jokowi tidak tahu siapa penggerak intinya sampai sekarang. Tapi dia berhutang budi. Kalau kita perhatikan di relawan-relawan semua, yang paling dianak emaskan adalah Bar JP. Negara itu akan hancur oleh pemilih bodoh, bukan oleh presiden yang bodoh. Presiden mah rada pinter atau dengan duitnya jago kan, melalui bansos dan sebagainya. Tapi bikin pemilih bodoh. Kalau yang rada pinter kasih duit, beres kan. Jumpa lagi dengan Ruang Publik bersama DDM. Di studio sudah hadir Kang Tambunan dan Kang Tito. Ini aktor-aktor, aktivis-aktivis yang tidak mengenal lelah sebagai pejuang demokrasi. Amin, amin. Iya. Dan di dalam kesempatan ini kita mau berbincang-bincang. Ada grand strategi, grand skenario tentang bagaimana Pilpres yang sudah dirancang untuk pemenangan salah satu pihak. Betulkah itu? Ya kita tanya saja ke tamu yang hadir pada kesempatan ini. Kang, gimana nih? Bener nggak bahwa ada grand strategi yang sudah dirancang untuk pemenangan itu? Dari analisa saya, Ya, kelihatan sekali. jelas kelihatan. Jelas, ya. Ada Gio mengatakan begini, ya. Sesempurna apapun juga kejahatan dirancang, pasti tidak sempurna, pasti ada celah. Nah, inilah celah yang saya lihat, temukan, Ya, ya. ya, ya. Dari awal ditemukan, pasti akan terjadi kebohongan-kebohongan berikutnya. Nah, inilah yang sudah saya pantau dari hasil si rekap itu sendiri, secara berkala, dari waktu ke waktu. Ya. Biasanya orang memikirkan bukan dari waktu ke waktu, tetapi hasil akhir. Sehingga dia tidak tahu bahwa sebenarnya proses dari awal terus begini, ini banyak kejanggalan. Nah, inilah yang saya temukan. Di proses awal apa? Kejanggalan apa yang ditemukan di angka itu? Misalkan tanggal 15 Februari. Ya. Saya Satu hari setelah pemilu ya. Ya, pagi-pagi ya. Okay. Itu kan peraturan KPU mengatakan rekapitulasi tanggal 15 Februari. Tidak disebutkan jamnya. Tetapi saya pagi-pagi melihat di websitenya jam 6 pagi. Sudah keluar? Sudah keluar. Jam 6 pagi 20 detik. Detik ke-20. Padahal pemungutan itu jam 8, jam 9 gitu. Ya, yang bukan ini tanggal 15-nya. Oh, tanggal 15. Seharinya. Tanggal 15 tuh akan dimulai tapi tiba-tiba udah ada hasil gitu sudah jam 6 hasil. pagi. Jadi dedemit lah cerita Kang yang bikin. Iya. Jadi angka itu dari mana gitu? Angkanya ya? dari mana? Angka goib. Goib. Oke. Lebih seru lagi angkanya ya, mengerikan. Ada tiba-tiba tercatat di Sirekap itu 323.000. Ya, tunggu saya lihat. Tepatnya 323.807 TPS sudah tercatatkan masuk ke dalam. Berapa angkanya itu? Berapa cepat itu? Satu TPS berapa menit? Saya tidak tahu dimulai dari mana. Seharusnya kalau dari segala penjuru harus dimasukkan ke buffer dulu dong. Keluar Baru satu-satu gitu ya. Apa buffer itu apa? Biar publik tahu. Buffer itu ya, kalau kita misalkan ya simpelnya ya, ada barang masuk nih banyak, belum kita mau periksa gudang lah. Di dalam komputer itu gudang, Storage lah ya. Storage dulu ya. Nah, setelah itu si yang punya ingin memverifikasi dan mau menggunakannya harus ada approval dong, QC
Diperiksa, kalau sudah oke, dia lihat lempar, baru di expose. Itu seharusnya dilakukan itu. Tapi ini jam 6 pagi KPU sudah bangun. Nah, saya tidak tahu. Itu harus dijelaskan oleh KPU bagaimana proseduralnya. Begitu. Nah, lebih menarik lagi, 323.000 TPS, tapi suara yang sahnya 20 juta. Artinya apa, Kang? Ini 20 juta kalau kita bagi 323, hanya 64 suara sah per TPS. Padahal maksimum 300. Rata-rata kita 249 DPT per TPS. Jauh sekali kan? Ini ekuivalen dengan 25-26% suara sah. Apakah benar 323.000 TPS itu yang datang hanya 26%? Jadi amburadul lah ya datanya ya. Iya. Amburadul banget juga. yang datang 10 orang misalnya suaranya ada 100 gitu ya. Gitu. Luar biasa. Nah, sekarang dari sini juga kita bisa data lagi. Nggak mungkin dong, logika dari mana? Orang Indonesia memang udah melebihi orang Eropa. Orang Eropa 50-60%. Wah, kita masa cuek semua kan? Tidak mungkin. Apa maksudnya orang Eropa? Hak pilihnya. Hak pilihnya orang yang datang memilih kesadaran orang Eropa kan rendah. Kita lebih rendah lagi. Nggak mungkin dong. Karena tahun lalu kita 80% lebih. Nah, saya curiga. Apakah ini ada pengurangan disembunyikan? Yang disembunyikan. Jadi disetting lah itu. Ini pasal 1, pasal 2, pasal 3 segini loh. Tapi 20 juta baru masuk. Oh iya, desain yang kayak Orde Baru dulu betul, katanya ya. Untuk setiap pemilu itu sudah tahu jauh sebelumnya sudah di setting P3 sekian, PDI sekian, Golkar sekian, gitu ya? Gitu. Seperti itu. Nah, saya punya pengalaman. Modelnya hampir sama gitu. Sepertinya itu, cuman yang harus menjawabkan KPU, bukan kita. Kita kan menduga, menganalisa, ya kan? Ada apa? Karena suara yang sembunyikan ini nggak main-main loh, dari 323.000. Itu kalau 100% suara sah, itu 61 juta loh. Atau kalau suara yang sah itu sekira-kira 80%, ya, suara sah 80% itu kira-kira yang disembunyikan itu adalah 45 juta pada saat awal. Oh, di awal. Desainnya. Ya. Berarti kan besar sekali ini. Disembunyikan loh. Karena tahun lalu kita 80% kira-kira sah. Sekarang juga kelihatannya desainnya sebesar itu. Tapi kenapa di awalnya itu hanya 26% suara sah? Akhirnya saya cobalah input data lagi. Kesimpulannya? Tanggal 15 Februari, jam 6 pagi, jam 9 pagi, jam 10 malam, dan seterusnya. Ya, kesimpulannya apa? Kesimpulannya lucu. Nah, kalau saya akan bertanya kepada ahli statistik, apakah ada suara sah rata-rata yang tadinya 26.000, suara TPS sudah 40%, dia itu naik terus tanpa ada naik turun. Sampai 80%, 80,4%. Proporsional naiknya sakit naik begini terus gitu. Linear linear. Biasanya kan begini, naik turun. Kalaupun dia naik sedikit, dia naik turun. Itu statistik alami. Nah, ini sepertinya ada daya kuat dari luar. Nggak begitu. Awal boleh mungkin suatu kesalahan 25%, 26%. Karena orang KPU-nya belum bangun kali, tapi sudah ter-record. Gitu loh. Nah, inilah yang saya lihat, hal inilah kita curiga. Gitu loh. Yang bisa menjawabnya ya KPU dong, harus diaudit dong. Sekarang kan opini tentang kecurigaan itu kan masif ya. Karena itu 01 dan 03 menyiapkan data-data kan untuk menunjukkan
tadi apakah itu untuk keperluan hak angket atau untuk ke MK, untuk ke Bawaslu, KPU. Data tengah dikumpulkan dan sama kesimpulannya bahwa ada anomali suara. Tapi di atas semua itu ya itu kan soal desain, grand desainnya kan. Jadi kumaha Kang Tito, kan tadi udah sesempurna apapun tetap aja ada kelemahan dan itu udah ditunjukkan. Nah, tapi dari perspektif yang lain, kalau saya bilang sih gitu, memang ada satu bentuk duplikasi pada zaman Orde Baru dengan sekarang. Jadi kalau misalnya Orde Baru kan bicara fasisme, keseragaman, terus kemudian bicara oligarki kekuasaan. Memang mereka menguasai. Jadi untuk mensahkan suara ini harus dilalui satu prosedur-prosedur kan. Misalnya harus dengan pencoblosan. Kemudian di Orde Baru sendiri masih lebih jujur daripada sekarang. Di Orde Baru orang cuma diintimidasi siapapun yang harus milih sama Babinsa. Kalau enggak nanti resiko jabatannya kan seperti itu. Masih lebih bijaksana di Orde Baru. Hanya mengeluarkan intimidasi seperti itu. Ya mungkin juga karena dulunya sudah pada dipotongin orangnya, sudah pada disembelihin kan, jadi orang takut. Nah sekarang setelah kita reformasi, Jokowi mengulanginya lagi, ingin seperti itu, tapi dengan dipaksakan. Kodari sudah bilang bahwa menangnya tanggal 5 Januari, Ganjar cuma dapat 17%. Prabowo 58%, Anies 25% kan gitu. Tiba-tiba sama linear dengan tadi yang diceritain sama Pak Tambunan. Saya ada pengalaman di Orde Baru nih. Pada waktu itu Pilpres sebelum Soeharto lengser. Ya. Kebetulan ada teman Berarti 97. 97. Ya. Saya tidak sebutkan lah ya, itu tidak etis ya. Itu saya kan kalau mengetik 10 jari cepat. Akang bicara saya bisa ngetik. Nah saya bilang saya bantu input data pemilu pada waktu itu. Masuk ketiklah saya ketat buka ya, tiba-tiba setelah makan siang datanglah teman saya. Bun, tahu apa yang kamu ketik? Ya data pemilu dong. Tertawa dia. Diajak ke ruang kerjanya. Yang sebenarnya data pemilu ini, yang tahun lalu, merah, hijau, kuning, ya sedikit. Tapi ini saya rubah, udah kuning semua. Data yang saya input itu adalah data yang sudah dicoblos. Begitu loh ya. Nah, jadi ini mungkin saja. Yang dicoblos itu disimpannya di mana itu? Ya dulu kan ABG, ABRI dan ini. Sekarang juga Kodim. Betul. Sekarang ya saya tidak tahu ya, cuman pada waktu itu kan formatnya demikian karena di situ teritorial kan begitu ya. Ya Kodim. Kodim betul. Memang seperti itu. Saya tidak mau menyebutnya. Saya sih memang seperti itu yang terjadi kalau waktu zaman Orde Baru, karena orang tua saya juga ABRI ya. Saya hafal juga lah untuk urusan-urusan kayak gitu. Memang di kodim-kodim tuh sudah dilakukan penyimpanan kantong. Jadi apa yang dicoblos masyarakat belum tentu akan sama yang dihitung di form C1-nya loh. Sama dengan kejadian sekarang yang saya lihat. Jadi orang-orang bilang bahwa suara ini betul, form C1-nya ada, ini sudah terbukti dan sebagainya. Memang ada, sudah dicoblos semua dan sudah disiapkan di satu ruang yang namanya ruang gaib gitulah kira-kira. Kalau dulu ya memang kan tentara itu ya dibifungsi. Ya. Jadi ada Golkar, ada birokrasi, ada TNI gitu yang menopang kemenangan Golkar itu. Betul. Ya kan? Tapi kan sekarang sudah reformasi dan difungsi sudah tidak ada lagi. Kenapa ada gejala, ada fenomena bangkit kembali gitu kan?
Sekarang kan kita bisa lihat. Ya, jadi gini, apakah ini diiming-imingi atau diajak oleh katakanlah Jokowi yang representasi sipil, supaya TNI terlibat lagi ke politik, atau TNI yang ngeleketek gitu, Jokowi kuatkan kami misalnya. Rasanya kalau TNI kan lebih sabta marganya apa ceritanya kayaknya sang raja ini yang pastilah gitu misalnya saya jadi raja nih, saya panggil Pak Tambunan, saya panggil Kang Dedi, Kang irek dikumakeun ya, kita kuasai semua aja. Kan antara kita sendiri bertiga yang bisa ngatur, hukum dipegang oleh kita kan. Karena kita paham betul bahwa negara itu akan hancur oleh pemilih bodoh, bukan oleh presiden yang bodoh. Presiden mah rada pinter atau dengan duitnya jago kan, melalui bansos dan sebagainya. Tapi bikin pemilih bodoh. Kalau yang rada pinter kasih duit, beres kan. Dan kelihatannya presiden kita ini pinter bisnis. Itu. Iya kan. Kalau bisnis itu kan orientasinya ambisi greedy. Iya bener, serakah, iya. Makanya saya begitu Pak Jokowi ngangkat Gibran, saya langsung beralih jadi pengusaha aja lah daripada jadi penulis. Mending jadi pengusahanya. Jangan, bisa KKN ya mah. Jadi karena motifnya saya bisnis, biarin aja demokrasi hancur. Biarin aja lah. Direformasi dan yang itu penting memakan korban banyak ya, pejuang-pejuang. Yang suka kemisan di istana hujan-hujanan kan dimaki-maki sekarang sama pendukungnya Pak Jokowi. Setiap hari kita lihat mereka dimaki-maki. Orang yang melanggar HAM kemudian diberi bintang jasa Jenderal bintang 4 kan, luar biasa. Dan kita semua kena prank. Seluruh dunia kena prank. Saya adalah seorang pendukung Jokowi di awal. Sama. Di tahun 2014. 2013 sebelum 13. Dari mulai gubernur 2012 jadi kita. Mungkin kenal Akang namanya Barajepe. Itu termasuk Kang Tito juga waktu itu ngedukung. Iyalah jelas. Saya militan banget. Kenapa saya dukung Jokowi? Karena dia sipil yang biasa-biasa saja, tapi untuk politik nasional menarik. Maka kita jos-josan. Jokowi tidak tahu siapa penggerak intinya sampai sekarang, tapi dia berhutang budi. Kalau kita perhatikan di relawan-relawan semua, yang paling dianak emaskan adalah Barajepe. Pertama kali 9 April Pileg selesai, 10 April Jokowi datang ke markas hanya Barajepe, yang lain tidak. Dan tahu Akang mendukung penuh dia. Dia tidak kenal siapa saya dulu. Tidak kenal. Pada saat di situ baru kenalan. Begitu loh ya. Kenapa dia sangat berhutang budi? Karena saya letakkan dasar yang tidak biasa. Yakni apa? Satu, jangan sekali-sekali kita bertemu, berkomunikasi, baik langsung mau tidak langsung ke Jokowi, walaupun kita pendukung. Kenapa? Orang lain kan pengen paling dekat, pengen komisaris, memberikan paling banyak berjuang habis-habisan supaya dapat komisaris. Itulah dasar pemikiran yang Jokowi kepicut sampai seumur hidup. Saya begini, kalau kita ke Jokowi, ada intelnya Megawati misal mata-mata, dia foto. Hak prerogatifnya punya siapa? Megawati kan? Jadi kalau kita ketahuan saja, ya Megawati sudah tidak percaya ke Jokowi. Lo mau nantang saya ya? Selesai. Itu dasarnya sebenarnya. Kedua, ya bagaimana Jokowi kalau dicalonkan bisa menang? Padahal Jokowi bukan siapa-siapa waktu itu. Dan PD Perjuangan yang dipimpin Megawati baru 10 tahun oposisi, bro. Dari mana? Makanya saya dengan beberapa teman ya itu punya konsep musuh bersama tidak ada,
Tapi bagaimana gerakan ini menjadi efek bola salju? Itu dengan cara M3. Mudah, murah, meriah. Mudah itu 3 orang saja bisa buat organisasi. Kan gerakan relawan yang nasional membahana itu baru di 2013-2014 kan. Nah, itu harus mudah. Murah itu apa? Saweran. Di sini ada roh Pancasila loh yang disebut oleh Bung Karno. Gotong royong terpimpin. Saweran kan gotong royong. Tapi ada yang mimpin. Oke, jadi mungkin itu. Saya potong sedikit ya. Memang selama ini yang terjadi di Indonesia ini pemahaman tentang ideologi Pancasila ini sudah sangat memudar gitu Kang Deddy ya. Yang saya perhatikan. Baru kita simbol aja lah gitu ya. Kalau kita mau ngomong jujur, zaman dulu tahun 55 waktu pemilu pertama itu semua orang kenapa banyak pemilihnya PKI ya dulu ya. Karena memang itu saweran semua orang. Sedangkan organisasi yang lain tuh sudah mapan kan, KNU sudah mapan, yang lain lah semuanya sudah mapan, tapi dan dibantu sama Amerika bahkan. Tapi kalau PKI dari rakyat sendiri, akhirnya jadi partai ini besar sampai nomor 3 di Indonesia. Kenapa mereka dihancurkan sama Orde Baru? Karena Orde Baru tidak senang orang-orang yang pandai, orang-orang yang punya militansi terhadap Indonesia, terhadap kenegaraannya dan nasionalismenya. Mereka dilakukanlah depolitisasi. Mass, gitu iya, akhirnya orang-orang dibantai, terjadi genosida. Nah, inilah yang ingin dilakukan Jokowi sebenarnya sekarang. Tapi kan sudah tidak mungkin seperti dulu. Kalau Jangan Pak Harto semua dibantai, media dibungkam bisa. Kalau sekarang kan nggak mungkin. Kurang lebih seperti itu mungkin ya. Nah itulah ya. Nah itulah yang jadi harapan kita Pancasila ini harus kembali lah ya saya pikir. Dengan Jokowi yang dulu kita harapkan, mari kita buat gerakan relawan begitu besar ya. Yang satu lagi M3 tadi meriah ya, tidak boleh ibadat segalanya. Tapi faktanya kok sami mawon dengan yang lain. Yang lain ini ya Orde Baru, ya kan ini mau dikembalikan ya oleh Jokowi. Ini kan saya melihat ya Jokowi itu sudah mengarah ke sana, padahal kita punya harapan. Akhirnya setelah Jokowi membelot dalam tanda kutip dan juga anti demokrasi, ya saya berpikir ulang. Apa sih yang sebenarnya di dalam kepala Jokowi dan kawan-kawan? Ya melanggengkan kekuasaan. Tapi dengan cara apa? Kan itu dengan segala cara. Salah satu cara. Ya Kang Tito gitu kan? Benar. Tapi ada salah satu cara yang sangat efektif dan terus menerus. Apa itu? Beternak kebodohan dan kemiskinan. Nah itu yang terjadi. Jadi memang sampai sekarang bangsa kita ini dibuat bodoh dan miskin. Makanya saya katakan oleh pengusaha. Coba kalau kita perhatikan anggaran yang digunakan oleh zamannya SBY dengan Jokowi berapa kali lipat, berapa kemiskinan yang dientaskan, berapa IPM kita naik, sangat rendah. Tapi kita tidak bicara itu di sini ya. Maksud saya bahwa ya, dengan memelihara kemiskinan, BLT dikasih begitu banyak, masyarakat itu karena sudah terjadi miskin terstruktur, apapun juga jadi kebaikan kita, kebaikan kita di lapangan, orang-orang caleg yang begitu murni yang dia ke lapangan, tidak ada artinya pas waktu pencoblosan. Berapa Wani Piro ke saya? Kemarin sudah lewat. Makanya caleg-caleg yang bermutu, ya, yang duitnya tipis, ya, tidak terpilih. Itu karena sudah dipelihara. Tapi kan kalau itu mah di zaman SBY juga sudah mulai. Itu, ya, tapi nggak kasar sekarang. Makanya saya bilang hobinya sama. Sekarang mah kan 1 juta. Iya gila. Saya pernah punya pengalaman gini Kang Deddy. Pribadi ini sih ya. Dalam satu kondisi saya kan pengusaha, saya usaha, terus tiba-tiba saya kerjasama sama orang lain. Kerjasama sama orang lain, saya ditipu habis-habisan. Nggak usah cerita panjang lebar lah ya.
Sampai pada saat saya ditipu itu, saya jadi tergantung kan sama dia. Mana duitnya, mana, karena waktu itu tadinya terlalu percaya kan, sampai saya nggak punya apa-apa. Akhirnya tadinya saya ngasih miliaran sama dia, buat beban sehari-hari aja buat makan, jadi saya minta sama dia kan. Ada kasih 50.000, ada kasih 50.000. Jadi saya akan ngikutin apa yang mau dia karena berharap mimpi terus. Nah, ini adalah psychological warfare ya, yang saya pikir memang sudah dimainkan oleh Jokowi untuk rakyat. BLT saja 496 triliun. Wah, gila sekali kan. Nah, disitulah rusaknya moral rakyat jadinya. Iya. Jadi terjadi kurban manusia Indonesia, terutama masyarakat yang miskin, iya, ya, oleh oligarki, iya, yang antara oligarki politik dengan oligarki bisnis, iya, menyatu, ya, sehingga gonjang-ganjingnya iya, seperti ini. iya, luar biasa. Apalagi kalau kita melihat angka kemiskinan sekarang kan melonjak terus nih. Jadi masyarakat yang pendapatannya rendah itu tuh sudah mencapai 30%. Dan tingkat kepuasan ke Pak Jokowi sekarang udah menurun lagi, Kang. Iya, Tidak iya. 78 jadi 72 lah sekarang, berapa Iya, begitu. Ya, dengan harga beras sekarang kan mulai melonjak luar biasa. Luar biasa, dan itu sulit dikendalikan, ya. Pokoknya. Iya, iya, iya. One day saya kira akan terjadi, ya, perlawanan, ya, dalam tanda petik, baik di kalangan, ya, masyarakat sipil dan masyarakat luas. Iya. Kalau di luar sih mungkin pasti ya, Iya, iya. karena Jokowi sudah banyak bikin blunder ya, terutama di masyarakat Eropa, kemudian dengan Amerika Serikat kan, menyangkut masalah dia mengangkat seorang pelanggar HAM jadi presiden, itu tidak disukai. Yeah. Tapi kalau di dalam negeri saja sudah tidak disukai, jatuh dia pasti. Nah, kita kembali Waktunya sudah Udah cukup lah sudah berarti. cukup. Nah, terakhir yang ingin disampaikan? Iya, Pak. Kepada masyarakat ya, pemilu kita ini pemilu yang paling buruk. Sudah ada desain besar. Menurut saya dan banyak orang. Nah, untuk bisa menjawab ini bahwa itu salah, itu tidak benar, KPU harus bisa diaudit forensik. Supaya kita tidak curiga. Kalau nggak bisa, Ya kita curiga dong. Gitu loh. Jangan salahkan kami curiga bahwa di balik itu ada grand design. Mungkin juga KPU bukan desain dia. Karena dia juga diancam. Mungkin. Kita nggak tahu. Nah, si rekap yang dibuat oleh ITB pun, ITB kan orang paling pintar di Indonesia. Loh. Ya. Kan kalau misalnya tadi itu, KPU tidak bisa apa-apa, tidak berkutik apa. Ya kalau saya cuma Persanakan. dua pilihan. Saya kalau misalnya, kalau namanya orang kecil seperti saya, Kang, bisanya kan sekarang teriak-teriak. Terus besok kalau nggak bisa teriak-teriak cuma menangis. Lusa kalau nggak, yang ikutin aja lah. Apa yang terjadi kalau KKN ya KKN aja lah. Tambah hancur lah Indonesia yang jelas seperti jadi itu. ada Sampai sepesimis itu. Iya, saya pesimis itu. Oke. Jadi Itulah sedikit- obrolan saya dengan Kang Tamuna dan Kang Tito. Sampai jumpa.